Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita lanjutkan belajar Excel kita. Ya, kita buka Excelnya. Oke, hari ini di video kita kali ini kita akan membahas apa-apa saja yang ada di dalam Home ini ya. Ini tab Home. Jadi di tab Home ini ada beberapa ribbon atau beberapa menu. Jadi apa saja atau fungsinya bagaimana? Yang pertama, di yang paling kiri ini ada clipboard. Di clipboard ini ada cut, copy, format painter. Jadi dia fungsinya apa? Oke, yang pertama cut. Cut ini dia seperti memotong untuk memindah. Contohnya seperti ini. Di dalam sel ini kita punya data misalkan nama data ya. Jadi cut, kalau ini kita aktifkan di sini, kita cut, maka yang terjadi kita bisa menggunakan Ctrl V. Oke, paste di sini ya, maka dia akan berpindah ya. Kalau ini jadi cut ini ada tombol cepatnya atau shortcutnya yaitu Ctrl X, Ctrl X. Setelah itu dipastekan. Paste itu shortcutnya Ctrl V. Nah, cut itu dia fungsinya untuk memindahkan. Lalu ada copy. Copy ini apa? Copy ini ya, copy. Lalu kita coba paste. Nah, copy ini dia fungsinya adalah untuk menduplikat data. Ya, jadi selama ada seleksinya ini seperti berputar seperti ini, maka dia artinya copy aktif. Ya, di Ctrl V menduplikat data. Oke. Kalau format painter ini dia fungsinya untuk menirukan format-format yang ada di mengcopy format, misalkan seperti ini. Misalkan ini saya punya format tabel ya. Biasanya ada di judul tabel biasanya daftar nama siswa misalkan. Di sini ada nomor, di sini ada nama, di sini ada kelas, dan mungkin ini aja. Oke, contohnya gimana? Contohnya ini saya akan membuat sebuah tabel ya. Saya buat tabel dulu seperti ini. Oke, nanti ini kita lihat fungsinya ya. Nah, oke. Saya contohkan untuk format painter, misalkan kalau saya seleksi semua ini, saya seleksi format painter, saya pastekan di sini. Nah, saya klik di sini, maka otomatis dia akan menirukan format yang sudah kita buat. Jadi kalau istilahnya mengcopy formatnya. Kalau copy tadi kan menyalin data atau menduplikat data, tapi tidak dengan formatnya. Kalau format painter itu seperti merge and center ini juga ikut tercopy. Oke, selanjutnya di sini ada font. Nah, font ini apa? Font ini misalkan ini ya, font. Kita bisa merubah fontnya. Daftar nama siswa ini bisa kita rubah fontnya menjadi font yang sesuai kebutuhan. Ya, font sesuai kebutuhan. Calibri misalkan saya rubah menjadi ini bisa kita rubah fontnya. Selain font, kita juga bisa merubah size-nya atau ukurannya. Jadi kalau ini standarnya di sini 11, maka kita bisa merubah lebih kecil atau besar. Itu ya. Ini adalah font size. Lalu selanjutnya ada yang namanya bold. Bold ini apa? Bold ini adalah fungsinya untuk menebalkan font ya. Fontnya ini untuk tebal. Jadi kalau seperti ini
tadi bulbnya ini seperti ada gelap seperti ini ya, ini artinya dia aktif. Kalau ditekan lagi ini tidak ada tanda gelapnya, maka dia tidak aktif. Bold di sampingnya ada italic. Italic ini dia fungsinya untuk memiringkan vol. Lalu ada underline, ya, underline itu garis bawah. Oke, selanjutnya di sini ada border, ya. Jadi border ini adalah untuk membuat garis. Jadi kalau bottom border ini hanya membuat baris bawah ya, yang kita seleksi ya, kita seleksi. Lalu kalau misalkan left border seperti ini ya, seperti ini banyak pilihannya, alt border, lalu ada ini thin border ini ya. Selanjutnya ada fill color. Fill color ini dia memberikan warna ya, kita bisa memberikan warna. Oh ya, satu lagi ya, tadi kan border ya, kita bahas border. Jadi di sini itu terlihat ada banyak kotak-kotak, dan bergaris ya. Nah, sebenarnya kotak-kotak yang bergaris ini ketika kita cetak di dalam dokumen itu dia tidak terlihat, atau nanti ketika kita mencetak itu akan polos. Nah, kalau kita buat border seperti ini, maka garisnya ini nanti akan terlihat. Misalkan ini nanti kalau dicetak dia tidak terlihat kotak-kotak seperti ini. Tetapi kalau kita buat border seperti ini, maka kotak-kotak ini, garis-garis ini akan terlihat di cetakan seperti itu. Ada fill color. Jadi fill color ini kita bisa pilih warnanya. Selanjutnya ada ini ya, font color. Font color ini untuk memberikan warna pada fontnya ya, memberikan warna pada font. Jadi kita bisa pilih warna fontnya, bisa mengubah warna font sesuai keinginan. Lalu selanjutnya kita ada alignment. Alignment ini apa? Alignment ini adalah di sini ada data. Jadi kita coba ini ya. Ini adalah left atau kiri ya. Alignment kiri, rata kiri. Selanjutnya ada tengah, ada kanan. Oke, lalu yang atas ini apa? Yang atas ini adalah top, middle, bottom. Jadi kalau seperti ini tidak terlihat ya fungsi yang ada. Tapi kalau seandainya kita, misalkan ini saya rubah ya, sekarang ini saya rubah. Nah, ini pilihannya ada di tengah, di middle. Jadi kalau seandainya saya klik top, maka dia akan rata atas. Kalau di bawah, maka dia rata bawah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi orientasi. Orientasi ini apa? Orientasi ini adalah gaya tulisannya. Ya, jadi ini kita bisa pilih, bisa serong, bisa ke bawah, ke atas, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada wrap tag. Nah, wrap tag ini apa? Wrap tag ini adalah untuk kita bisa lihat seperti ini. Misalkan ini merchnya saya. Nah, kalau saya wrap tag, nah maka dia data yang ada di dalam sel ini menyesuaikan lebar dari kolom. Akan tetapi kalau wrap tag-nya ini kita matikan, maka dia akan terus saja menabrak kolom yang ada di sampingnya, di sebelahnya. Kalau seandainya saya isi di sini ada misalkan nama siswa kelas 7 misalkan. Nah, daftar nama ini tidak kelihatan, bukan hilang ya, tapi dia tidak kelihatan. Nah, seperti itu. Ini bedanya kalau kita wrap tag, maka ini akan kelihatan. Oke. Nah, selanjutnya ada merge and center. Merge and center ini apa? Merge center ini adalah menggabungkan beberapa sel yang kita pilih. Contohnya ini tadi kita sudah mencontohkan. Di sini ada 3 sel yang kita pilih, maka kita bisa menggabungkan 3 sel itu menjadi 1 sel. Ini ya, ini akan menjadi 1 sel. Tandanya gimana? Tandanya ini
satu sel yang aktif ini ya. Ketika klik ini kan satu sel aktif nih, klik satu sel aktif. Kalau kita satu klik seperti ini artinya satu sel. Selanjutnya di sini ada number. Nah, number ini apa? Number ini adalah mata uang ya. Di sini ada mata uang, lalu ada persen. Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya data 5.000 ya, 5.000. Kalau saya kasih ini, saya aktifkan account number format rupiah misalkan, nah nanti dia secara otomatis ada Rp di sini. Selanjutnya ada persen ya persen. Lalu ada koma ya untuk memberikan tanda koma. Lalu selanjutnya di sini ada increase desimal. Increase desimal ini apa? Coba kita lihat. Nah, increase desimal ini adalah dia menambahkan di belakang koma, menambahkan satu angka di belakang koma. Kalau ini kebalikannya, dia menguranginya. Ya, seperti itu. Jadi mungkin ini dulu pertemuan kita yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Kalaupun ada kritik ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.